Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faiza Raiza dari program studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai struktur sosial dan hukum. Hukum dan masyarakat adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Hukum lahir karena adanya kehidupan masyarakat, sedangkan masyarakat itu sendiri membutuhkan hukum agar terciptanya keadilan serta ketertiban. Oleh karena itu, untuk memahami hukum dengan baik, kita juga harus memahami struktur sosial yang ada di masyarakat. Dalam video ini terdapat 4 pembahasan utama, yaitu yang pertama, kaidah-kaidah sosial dan hukum. Yang kedua, kelompok-kelompok sosial dan hukum. Yang ketiga, lapisan-lapisan sosial terhadap penegakan hukum. Yang keempat, fungsi lembaga kemasyarakatan dalam sistem hukum. Pembahasan pertama yaitu kaidah-kaidah sosial dan hukum. Pada dasarnya, hukum tidak muncul begitu saja. Hukum merupakan perkembangan dari kaidah-kaidah sosial yang sudah terlebih dahulu hidup di masyarakat. Ada 4 kaidah yang mengatur kehidupan manusia, yaitu kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, dan kaidah hukum. Kaidah agama mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah berdasarkan ajaran Tuhan. Kaidah kesusilaan berasal dari hati nurani. Kaidah kesopanan mengatur tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Dan kaidah hukum dibuat oleh negara dan memiliki sanksi yang mengikat. Contohnya, larangan membunuh atau mencuri bukan hanya ada di dalam hukum, tapi juga ada diajarkan dalam agama atau nilai moral masyarakat. Perbedaannya adalah jika seseorang melanggar norma agama atau kesusilaan, sanksinya lebih berupa rasa bersalah atau penilaian masyarakat. Sedangkan jika melanggar hukum, pelaku dapat dikenai hukuman seperti denda atau penjara. Namun, hukum juga harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat atau yang dikenal sebagai living law. Jika hukum bertentangan dengan budaya atau nilai yang diyakini masyarakat, maka hukum tersebut akan sulit diterapkan karena tidak mendapat dukungan dari masyarakat. Selanjutnya ada kelompok-kelompok sosial dan hukum. Kelompok sosial memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan maupun pelaksanaan hukum. Kelompok sosial bisa berupa partai politik, organisasi masyarakat, kelompok keagamaan, komunitas adat, maupun organisasi pengusaha. Setiap kelompok memiliki kepentingan yang ingin mereka junjung atau mereka perjuangkan. Karena itu, proses pembentukan hukum sering menjadi tempat terjadinya negosiasi antara berbagai kelompok. Kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi atau politik biasanya lebih mudah memengaruhi kebijakan hukum. Namun, kelompok masyarakat juga bisa dapat memengaruhi perubahan hukum melalui demonstrasi, advokasi, maupun media sosial. Di era digital ini, pengaruh masyarakat semakin besar. Banyak kasus hukum yang menjadi viral sehingga mendorong pemerintah atau aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan yang lebih cepat. Walaupun demikian, tekanan dari media sosial juga memiliki sisi negatif karena dapat membuat hukum menjadi selalu mengikuti opini publik dan mengurangi objektivitas penegakan hukum. Pembahasan ketiga adalah dampak lapisan sosial terhadap penegakan hukum. Lapisan sosial adalah pembagian masyarakat berdasarkan kekayaan, pendidikan, jabatan, atau kekuasaan. Secara teori, semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum atau biasa disebut equality before the law. Namun dalam kenyataannya, masih sering terjadi perbedaan perlakuan. Orang yang memiliki kekuasaan atau ekonomi yang kuat biasanya lebih mudah memperoleh bantuan hukum terbaik, apalagi jika memiliki relasi yang luas, bahkan dapat beberapa kasus bisa memengaruhi proses hukum. Sebaliknya, masyarakat yang kurang mampu sering kesulitan mendapatkan pendampingan hukum karena keterbatasan biaya dan kurang memahami hak-haknya. Akibatnya, muncul anggapan bahwa hukum itu lebih tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Jika kondisi ini terus-menerus terjadi,
kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan menurun. Bahkan, masyarakat bisa memilih menyelesaikan masalah sendiri karena merasa hukum tidak memberikan keadilan kepada mereka. Oleh sebab itu, penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa membedakan status sosial seseorang. Selanjutnya, pembahasan terakhir yaitu fungsi lembaga kemasyarakatan dalam sistem hukum. Lembaga kemasyarakatan meliputi keluarga, sekolah, lembaga keagamaan, lembaga adat, dan lembaga ekonomi. Fungsi pertama adalah menanamkan kesadaran sejak dini. Misalnya, keluarga mengajarkan kejujuran, sekolah mengajarkan kedisiplinan, dan lembaga agama mengajarkan nilai moral agar tidak menyimpang dari hukum. Fungsi kedua adalah sebagai pengendalian sosial. Banyak permasalahan di masyarakat yang dapat diselesaikan melalui musyawarah yang biasanya dipimpin oleh tokoh agama, ketua RT, tanpa harus sampai ke pengadilan. Selanjutnya ada fungsi ketiga. Fungsi ketiga adalah menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah agar hukum yang dibuat itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu juga, lembaga kemasyarakatan juga berfungsi mengawasi jalannya penegakan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang maupun praktik korupsi. Dengan adanya lembaga kemasyarakatan yang berjalan baik, sistem hukum akan lebih efektif karena mendapat dukungan langsung dari masyarakat. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa hukum dan struktur sosial memiliki hubungan yang sangat erat. Kaidah sosial menjadi dasar lahirnya hukum, kelompok sosial memengaruhi pembentukan hukum, lapisan sosial dapat memengaruhi keadilan dalam penegakan hukum, dan lembaga kemasyarakatan berperan penting dalam menanamkan kesadaran hukum serta menjaga ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, agar hukum benar-benar mampu menciptakan keadilan, hukum harus sejalan dengan nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat. Demikian pemaparan dari saya mengenai struktur sosial dan hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.